Supra. Kembalinya nama legenda. Setelah 17 tahun, Toyota membangkitkan nama Supra. Ada yang senang, ada yang kecewa, dan ada juga yang masih cari pacar. Nah, di sini banyak yang belum tahu tentang sejarahnya Toyota Supra Mark V. Untuk itu, di video ini kita akan membahas Supra Mark V hanya di Wikimotif. Ketika Supra Mark IV berhenti diproduksi pada tahun 2002, Toyota nggak langsung mengkonfirmasi apakah akan ada penerusnya Supra. Karena saat itu Jepang masih terdampak krisis ekonomi tahun 90-an, dan juga saat itu Toyota sedang fokus ke anak muda, jadi mereka ngeluarin Celica dan MRS. Tetapi pada tahun 2007, Toyota mengeluarkan mobil konsep bernama FT-HS dengan mesin V6 3500 cc, 400 horsepower, hybrid, dan juga penggerak belakang dari Lexus GS. Nah, buat yang datang ke acara IMS 2008 pada tahun itu mungkin pernah lihat karena waktu itu dipajang di standnya Toyota. Tapi sayangnya waktu itu Toyota belum mengkonfirmasi apakah FT-HS ini akan menjadi Supra baru atau tidak. Sayangnya pada tahun 2009 FT-HS dibatalkan karena waktu itu lagi ada krisis ekonomi. Dan sepertinya masa depan Supra bakal suram nih. Tetapi pada tahun 2011, CEO Toyota yang baru, Akio Toyoda, menyatakan bahwa Toyota harus membuat mobil yang fun kembali ke awalnya mereka. Nah, salah satunya adalah dia memulai project sports car baru, yaitu GT86 bareng dengan Subaru. Nah, dari mana sih si Akio Toyoda mendapatkan spirit fun seperti ini? Jadi dia itu juga seorang pembalap amatir. Dan salah satu ajang yang dia ikutin adalah Nürburgring 24 Hours. Di sana dia nggak cuma balapan, tetapi dia juga bertemu dengan berbagai eksekutif mobil dari Eropa. Dan salah satunya adalah eksekutifnya BMW. Rupanya saat itu BMW juga kagum dengan Toyota. Karena Toyota merupakan leader di mobil hybrid. Sementara itu, Toyota kagum dengan BMW. Karena BMW waktu itu lagi mengembangkan teknologi mobil komposit dan juga baterai untuk mobil listrik. Akhirnya apa yang terjadi? Kedua pabrikan itu berkolaborasi. Tidak hanya untuk tadi mengembangkan mobil hybrid, mobil listrik, teknologi komposit, tetapi juga untuk sports car baru. Wow! Pada tahun 2014 Toyota meluncurkan FT1 yang artinya Future Toyota One. Nah, ini mobil ini menjadi preview daripada desain Supra yang akan datang. Sebelum mobilnya selesai, Toyota bekerja sama dengan Gran Turismo untuk memasukkan mobil ini ke video game mereka sehingga orang-orang bisa mencoba dulu FT1. Nah, akhirnya pada tahun 2018 setelah lama dinanti-nanti, Toyota resmi mengumumkan Supra akan kembali pada ajang Geneva Motor Show di awal tahun 2018. Di sana mereka langsung memajang Toyota Supra GR Racing Concept sebagai previewnya daripada Toyota Supra yang baru. Setelah itu preview Supra berlanjut dengan Toyota Amerika mengumumkan bahwa Supra akan menjadi muka baru mobil NASCAR mereka di ajang Xfinity Series. Setelah itu pada bulan Juli 2018, Toyota memamerkan Supra Pra-Production masih dikasih kamuflase di ajang Goodwood Festival of Speed di Inggris. Nah, itu gue ada di sana waktu itu, gue lihat sendiri mobilnya dan di standnya Toyota ada GR Racing konsepnya. Tetapi gue nggak bisa kasih bukti itu ke kalian, jadi gue foto, tapi HP gue habis itu hilang. Jadi kalau kalian nemu HP di Inggris di sirkuit Silverstone, tolong kirim ke gue. Dan akhirnya Supra lahir kembali setelah berapa? 17 tahun. Sementara kalau publik Indonesia baru merasakan Supra terbaru pada Juli 2019 di ajang Gias. Itu gue juga ada di sana, lagi bikin video, disponsori oleh Toyota. Gue boleh ganti gak? Jangan deh, gak enak. Tapi emang bener gue disponsori Toyota. tapi bener gue disponsori. Sekarang kita berlanjut ke modelnya Supra. Seperti kebanyakan mobil Jepang lainnya, modelnya itu ada banyak. Di berbagai pasar beda-beda. Supaya tidak panjang-panjang kita fokuskan saja ke Jepang dan Indonesia. Kalau di Jepang model Supra ada 3, yaitu SZ, SZR, dan RZ. Khusus untuk SZ dan SZR itu hanya tersedia di mesin 2000 cc, sedangkan RZ 3000 cc.
Kita ngomongin varian tertinggi dulu lah, karena kita pinginnya yang mahal. RZ itu dilengkapi dengan suspensi adaptif dan juga rear differential buat ngedrift. Ya. Kalau dari luar velgnya lebih besar, yaitu 19 inci, dan ada remnya Brembo warna merah. Ini Brembo asli, bukan tempelan, yang seperti terlihat di Honda Brio. Terus ke dalam ada interior full kulit ya, dengan touchscreen yang ada Toyota Connect. Itu kayak macam apa ya, kayak layanan macam-macam lah, tapi layanan penyedia jasa perempuan tidak ada. Berlanjut ke SZR. Kalau SZR ini memiliki banyak fitur kayak RZ ya, contohnya dia tetap ada suspensi adaptif, pakai differential, tapi velgnya lebih kecil 18 inci, remnya tetap Brembo, masih Brembo asli alhamdulillah. Kemudian interiornya tidak pakai full leather ya, sekarang pakai leather and Alcantara. Alcantara itu bahannya kayak kain juga sih, apa bedanya ya. Tapi kalau mobil mahal pakai Alcantara, jadi terlihat mahal ya. Nah, terakhir adalah versi EZ. Di sini boleh dibilang versi E-nya, versi Toyota E-nya. Paling miskin, velgnya 17 inci, remnya tetap Brembo alhamdulillah, tapi lebih kecil lagi, entah kenapa gue juga nggak tahu. Pistonnya juga lebih sedikit. Kalau pada nggak tahu piston tuh yang ngejepit rem tuh. Ya kan, kayak apa, jemuran, jepitan jemuran. Nah, terus ke dalam interiornya sekarang pakai bahan, jadi jangan tumpahin apa-apa ke sana, jangan ke Starbucks. Layarnya itu sudah tetap LCD, tapi kembali lagi tidak touchscreen. Nah, sekarang kita berlanjut ke Indonesia. Kalau Indonesia tuh hanya ada satu varian, yaitu 3.0, 3.0. Ini boleh dibilang semacam hybrid ya. Jadi ini kayak variannya RZ, tapi dengan beberapa fitur yang dikurangin. Contohnya tidak touchscreen layarnya, tapi joknya tetap full leather, ada cruise control segala macem. Di luar velgnya juga 19 inci, tapi entah kenapa remnya lebih kecil daripada yang di Jepang. Kita tidak tahu. Itu dijualnya sekarang 2,2 miliar the road. Buat yang mau beli silahkan ke dealer Toyota terdekat. Kalau bicara motorsport, kita pasti tidak akan lepas dari Supra. Bahkan sebelum mobil launching, sudah ada Supra Drift pertama di Jepang oleh Daigo Saito bersama dengan HKS. Dia pakai mesinnya 2JZ. Gua tahu pasti habis itu bakal banyak yang komen, wah ini adalah bukti bahwa 2JZ adalah mesin. Jadi ada alasannya kenapa dia pakai 2JZ. Itu kan mobil belum keluar, jadi ngembangin partsnya, ngembangin tenaga itu susah. Sementara 2JZ itu kan udah tau lah dari zaman batu kali, dari zaman Jomon itu. Kalau pada nggak tahu itu di Jepang. Jadi mereka mencari mesin yang sudah proven karena mereka butuh segera untuk keluarin event, oke? Nah, selain si Saito juga yang pakai mobil HKS itu juga yang pakai mobil HKS itu juga Masato Kawabata dan Nobuteru Taniguchi. Dia ngedrift di Goodwood Festival Speed 2019 yang gua nggak dateng, tapi tahun sebelumnya dateng. Tapi lagi-lagi gua nggak bisa kasih bukti kecuali foto McLaren F1 ini. Selain di Jepang, juga di Amerika udah ada yang bikin, yaitu Shippen Papadakis. Dulu Honda ya, entah kenapa dia sekarang cerai sama Toyota, nggak tahu. Nah, mungkin Honda udah nggak ngasih duit lagi ya mungkin ya. Dan dia bikin Supra pertama yang drift pakai mesin B58, mesinnya BMW, tembus 1000 horsepower. Tuh, itu bukti kalau 2JZ tuh bukan mesin sesakti yang lu kira. Sekarang zaman modern, teknologi udah berubah, udah 20 tahun. Nah, bukti makan tuh 2JZ. Kembali lagi, itu mobil dipakai sama Frederick Asbo. Terus ada lagi yang terbaru di Amerika, ada Ryan Turek, Zurek. Oh, Zurek mah Jeep Drifter. Dia bikin Supra drifting pakai mesin V10. Mesinnya F1. Woi. Ya kita lihat aja deh mogok atau enggak ya, namanya juga mobil F1. Nah, untuk selanjutnya Supra Motorsport selanjutnya adalah mobil NASCAR di Amerika. Tentunya ngomongin NASCAR itu stock racing, tapi tidak ada yang stock. Mobil aja sebenarnya nggak ada yang sama dengan versi produksi. Tampilannya doang yang sama. Jadi sebenarnya mobil ting sama, terus depannya ganti Supra. Itu mesinnya V8, jangan salah, Toyota juga bikin V8 hanya untuk Mama Rika saja. Karena di luar sana nanti boros. Dan sebenarnya hasilnya nggak bagus-bagus amat. Dia posisi ketiga mulu, nggak tahu kenapa ya. Nah, habis dari NASCAR,
beralih ke balap ketahanan. Wih, favorit nih. Habis itu lu pada tidur semua, gue jelasin. Toyota bikin Supra GT4. Jadi GT4 ini kelas balapan ketahanan yang paling bawah untuk pemula, untuk orang kaya yang kebanyakan duit, terus kayak pingin jadi pembalap, juga beli itu. Untungnya Supra GT4 ini cukup sukses di dunia balap. Dia sudah menang gelar di Prancis, terus dia juga sudah menang gelar di Jepang, nggak salah. Tapi tidak menang di Amerika, entah kenapa. Nah yang terakhir, yang paling mantap nih, langsung rame nih, yang pada suka cari balapan gratis di YouTube, yaitu Super GT. Dulu mungkin inget dong, Supra tuh pakai terkenal banget di sebelumnya Super GT namanya JGTC, Japan Grand Touring Championship. Udahlah, pada main Gran Turismo 4 semua pasti pakai Toyota Castrol, Toyota Pennzoil, apa-apalah. Nah, Supra langsung turun di 2 kelas, yaitu GT500 dan GT300. Nah, di GT500 itu sebenarnya mesinnya sama semua, mesinnya 4 silinder 2000 cc turbo. Terus kayak anjir 4 silinder 2000 cc nggak ada tenaganya. Salah total bos, ini mengeluarkan 600 horsepower dan mobilnya bisa lari sampai 300 km per jam. Yoi. Selanjutnya berlanjut ke kelas GT300. Kalau GT300 ini non pabrikan dan yang pakai itu namanya Saitama Toyopet Green Brave. Lu nggak bisa bikin nama lebih Jepang dari itu lagi. Jadi Saitama Toyota ini semacam dealer ya, bener-bener dealer jualan. Anggap aja kalau tiba-tiba Auto 2000 bikin tim balap kira-kira. Intinya kayak gitu. Mereka ngembangin Supra GT300 spesifikasi khusus, jadi masih ada sedikit jalan raya tapi udah dimodif total segala macam. Mesinnya pakai mesin Lexus 5400 cc V8. Jadi itu aja sejarah dari Toyota Supra Mark V. Nah, pertanyaan gue adalah, akankah lu membeli BMW seharga 2,2 miliar ini?